asuransi itu sebelumnya apa tuh? Tadi kan ada apa pelayanan seperti itu ya. Boleh dong diceritain sedikit toh? Ya, kalau saya sampai hari ini dan selamanya sih, saya melayani di gereja sebagai hamba Tuhan. Lalu saya punya kerinduan tuh bisa pelayanan tapi nggak membebani jemaat. Jadi bisa kerja, punya hasil sendiri dan bisa menghidupi diri sendiri. Kalau dari sisinya backgroundnya gimana? Kalau saya itu orang finance ya, jadi kuliahnya juga akuntansi. Jadi orang yang belakang meja, jadi sama sekali nggak kepikiran mau jadi agen asuransi. Karena kan dulu juga di kantor juga, iya di kantor kan juga dibilang tahu ya kalau orang finance ya, maksudnya orangnya terkenalnya galak, tegas gitu, nggak banyak ngomong ya itu kayak gitu sih saya dulu. Jadi nggak banyak ngomong. Iya. Oke, kalau misalkan kita lihat berarti untuk pelayanannya masih jalan dari dulu, sekarang dan sampai selamanya ya Ko ya. Oke, sekarang aku mau ingin tanya dari sebelum masuk ke bisnis asuransi tadi kan ada bilang coba beberapa bisnis kan, dan sempat masuk asuransi kemudian coba lagi yang lain. Nah itu boleh diceritain nggak background? Siapa tahu di sini ada yang juga lagi galau-galau. Jadi kita itu kan sempat join pertama kali itu di perusahaan lain. Itu tahun 2009 itu kita join, lalu di akhir 2009 naik UM waktu itu di situ. Kalau di situ kan masih 5 jenjang ya waktu itu ya, 5 jenjang terus naik UM. Nah waktu di sana itu kita cukup oke banget lah ya, kan kalau di sistem bisnis waktu itu di sana kalau ada teman-teman kan ex dari sana tahu lah ya, 5 tahun itu 100 juta. Nah kita itu waktu itu 3 tahun 100 juta di sana dulu. Dan semua itu waktu itu kita gedenya jadi builder, jadi bukan dijualan. Kita jualan waktu itu kalau nggak salah tahun pertama itu hanya untuk naik kalau nggak salah 150, terus tahun kedua itu ada jualan tapi nggak gede. Jadi background kami dari situ cuman di tahun 2014 waktu itu mulai tuh gonjang-ganjing kan, di sana ada keluar aturan yang baru, semua udah mulai resah. Pas kebetulan waktu itu saya hamil dan anak saya lahirnya prematur. Lahirnya hanya 900 gram waktu itu, dan waktu itu dokter bilang sebaiknya dipasrahin aja anaknya karena kemungkinan untuk hidupnya itu kecil banget pada saat itu, karena waktu lahir dia nggak nangis, jadi dia koma, dalam keadaan koma. Terus saya juga nggak lihat dia waktu lahir, langsung dibawa. Terus pada saat itu saya lahirannya, singkat cerita pokoknya saya akhirnya pindah-pindah rumah sakit, lahirnya di RSCM. Nah di RSCM waktu itu butuh ventilator NICU, dia nggak ada ventilator pada saat itu buat anak saya. Jadi prosesnya panjang banget, jadi sehingga kami waktu itu fokusnya untuk gimana anak kami selamat gitu. Dan dokter bilang sebaiknya kamu pasrahin aja itu anak, karena kalaupun dia hidup pasti itu kemungkinan besar dia akan autis, kalau nggak bisa buta atau ya seperti itulah cacat mental. Tapi kami berdua punya iman, anak ini Tuhan udah percayakan kepada kami, ya kami harus mengasihi dong. Jadi kan nggak mungkin kita pasrahin itu anak gitu kan. Ya akhirnya kita berdoa, dan ya puji Tuhan dia sehat banget hari ini, dia normal sehat gitu ya. Cuman memang biayanya pada saat itu gila banget, satu hari itu mungkin bisa 15-20 juta gitu. Jadi mengerikan banget. Sebelum itu padahal saya juga udah bolak-balik ke rumah sakit gitu kan. Jadi dia cukup lama di rumah sakit, akhirnya kami konsen di situ. Belum waktu itu kan kantor lagi banyak
banyak itulah. Jadi akhirnya kami fokus pada saat itu ngurusin anak. Nah, lalu tahun berikutnya teman-teman tahu yang pindah ya kan, leader kami itu justru pindah. Kami dulu di Golden ya, di Golden tahu ya, pemilik agensinya pindah. Nah, akhirnya kita kacau balau lah gitu kan. Akhirnya kita nggak ngapa-ngapain lagi habis itu, benar-benar vakum. Barulah setelah itu kita mulai cari bisnis yang lain tadi. Cari bisnis yang lain, coba bisnis Iya, coba bisnis ekspedisi sama importir. Karena pada saat itu kan beberapa teman saya yang importir lagi naik daun tuh. Bisa beli rumah, bisa punya income juga gede gitu ya. Karena beli barang di Cina bisa untung tuh lumayan besar gitu ya. Bisa puluhan kali lipat gitu. Nah, jadi saya coba juga di situ, tapi kurang beruntung gitu ya. Coba ekspedisi juga kurang beruntung. Terus sempat waktu itu Grab, aku beli dari modal yang kami dapat, aku coba beli mobil pada saat itu ya. Kan banyak awal-awal itu kita bisa bikin usaha ya. Waktu Grab dan Grab sama Gokar. Nah, itu kita sempat itu juga, tapi itu juga nggak bertahan lama karena regulasinya dirubah. Gitu. Jadi akhirnya kita mulai uang udah mulai berkurang dan sebagainya. Terus aku mulai lihat anak saya gitu ya, kok udah mulai besar, udah mulai gede gitu. Dan di situ saya didatangin sama yang sekarang dia udah nggak di Generali lagi, udah di Ijo gitu ya, leader saya. Nah, dia datang ke saya, kebetulan waktu itu kita sama-sama di asuransi yang lama. Dia udah di Generali, terus dia ngomong ke saya, cerita tentang Generali. Aku sempat nolak gitu beberapa kali. Tapi pas momen waktu aku pulang malam-malam ngelihat anak saya makin gede dan keuangan kita makin menipis gitu kan. Dan aku mikir gini, gimana ya kalau aku begini terus, aku akan korbanin masa depan anak saya. Nah, itu jadi titik balik untuk saya kontak dia lagi. Terus akhirnya ketemu Ciir. Nah, kayaknya aku nyambung sama Ciir ya kan, Ciirnya orangnya baik ya. Nah, aku tuh kenapa nyambung sama Ciir, karena dianya baik. Karena leader saya sebelumnya tuh apa ya, aku kurang nyambung sama value hidup dia gitu ya. Kalau aku ketemu Ciir tuh nyambung banget. Jadi aku waktu ketemu itu aku dan Vina langsung putusin kayaknya kita akan join gitu. Nah, dari situlah kita balik lagi ke asuransi. Oke, luar biasa. Aku pengen tahu tuh berarti dari titik balik itu ada sesuatu yang Koko lihat selain Ciirnya ya. Berarti ada something yang berbeda nggak sih dari Generali? Nggak cuma Ciir atau leadernya kan? Maksudnya memang tadi ada turning point-nya. ada. Nah, jadi kita berdua waktu itu kan sempat mengevaluasi ya, maksudnya dari bisnis-bisnis yang kita lakukan gitu, itu seperti apa hasilnya dan sebagainya. Nah, waktu kami evaluasi itu kami sadar ternyata selama ini kita menggunakan uang mana gitu kan untuk bisnis itu ternyata masih pakai uang asuransi loh yang lama. Karena waktu kami lagi drop, tim kami di sana masih jalan. Jadi kami masih dapat income. Setelah berapa tahun kami, 4 tahun kami nggak ngapa-ngapain, kami masih dapat income dari sana. Amazing ya. Itu amazing banget loh. Itu loh sistem yang bikin kami akhirnya jadi turning balik gitu kan. Kami berpikir, wah kita habisin waktu untuk bisnis yang lain, selingkuh ya, maksudnya selingkuh dengan yang lain gitu kan. Tapi ternyata yang kasih kita makan, yang kasih kita hidup itu masih dari bisnis yang lama. Wow. Oke. Nah, nextnya kita pengen tahu, berarti sebenarnya nggak ada masalah dengan insurance-nya dong ya waktu itu ya? Sama asuransi enggak, tapi sama perusahaan asuransi aku sempat kesal. Gitu karena pada saat itu bikin aturan yang menurut gua tuh semena-mena gitu ya. Jadi gua tuh waktu mau balik lagi ke asuransi tuh jangan-jangan di Generali begitu juga gitu kan, seenaknya gitu. Dan kita akan dipaksa untuk mengikuti. Nah, itu yang gua pada saat itu, bukan cuma gua sih, banyak pada saat itu. Itu sebenarnya yang bikin gua agak kesal gitu. Makanya mau rintis usaha sendiri
supaya saya berkuasa atas kebijakannya. Ternyata usaha sendiri nggak semudah itu gitu. Mungkin Tantangannya ilmunya juga juga belum cukup, modalnya dan sebagainya gitu. Intinya malah banyak rugi gitu. Uang yang kita hasilkan dari asuransi malah habis di bisnis sendiri. Oh, gitu Dan ya. yang menghidupi kita yang tadi Komisi- sisa-sisa dari komisi OR dari selama 4 tahun loh masih dapat gitu. Oke. Aplaus dong teman-teman. Aku ingat ya waktu itu 4 tahun terakhir sebelum aku ke Generali masih sebulan itu 20 juta. Gak ngapa-ngapain, aku gak pernah ke kantor, gak pernah urus tim, masih masuk 20 juta sebulan. Udah 4 tahun. Terus gue mikir-mikir siapa yang mau ngasih gua gitu yang 20 juta gak ngapa-ngapain. Cuma itu sih. Oke. Nah setelah balik ke rumah nih ya alias ke bisnis ini lagi, hasil apa sih yang paling kalian syukuri itu, baik mungkin secara materi atau mungkin secara meaning, makna, waktu, anything? Nah, kita kan join itu di Generali aktifnya tahun 2020 ya. 2020 pas kita join pas banget pandemi. Jadi waktu itu kita sebenarnya lagi baru join itu kita lagi masih mau belajar menemukan pola lagi karena kan kita udah vakum nih 4 tahun gitu kan, yang sebelumnya kita memang kelihatannya hebat banget di yang lama tapi kan udah 4 tahun kita vakum. Kita sama sekali nggak tahu dunia asuransi itu seperti apa dalam 4 tahun itu karena kita sibuk dengan bisnis yang lain karena kita nggak pernah cari tahu juga asuransi itu seperti apa. Jadi tahun 2020 itu benar-benar kami seperti membangun dari awal kan karena kita juga udah nggak sama sekali udah lama gitu kan. Nah tapi puji Tuhannya di tahun 2020 itu semua kan waktu itu asuransi meningkat ya. Ya waktu itu kita bisa tutup di grup itu 1, berapa M gitu ya, lupa deh. Pokoknya 1 M lebih deh grup BD gitu kan. Nah terus naikin 1 BM saat itu di tahun 2020. Di tahun 2021 itu kita naikin 3 BM. 3 BM naikin. Nah mulai ngalamin proses itu di tahun 2022 sebetulnya. 2022 itu yang naik BM tahun 2020 demosi. Oke. Nah, terus tahun 2023 awan yang BM di tahun 2021 demosi semua. Jadi ini leader saya ya, sebenarnya saya kan agent, dia leader nih. Saya agennya ini. Jadi di tahun 2023 sebenarnya Korindo tuh benar-benar drop. Dia pulang ke kampung waktu itu karena kan di kampung itu sebetulnya dia baru tahu papanya tuh punya tanah gede banget ribuan hektar di sana. Terus di situ banyak kayu dan sebagainya lah. Jadi dia ngeliat di situ tuh ada peluang gitu. Ngapain aku susah-susah di sini, gitu kan? Lebih baik aku usahain apa yang ada di sana. Jadi dia pulang kampung lama, cukup berapa bulan kalau nggak salah 2 bulan atau 3 bulan saya di sini sama anak-anak gitu kan. Nah saya di sini sama anak-anak karena yang tersisa itu hanya saya waktu itu, agen-agen yang lain terus ada BM-BM itu semua pokoknya rontok deh, entahlah ceritanya gimana, akhirnya tinggal saya tahun 2023. Jadi tahun 2023 itu dia benar-benar drop. Yang masih semangat saat itu saya waktu itu. Jadi saya masih jualan anak-anak kalau masih kecil waktu itu, jadi saya jualan lewat handphone, WhatsApp, telepon gitu. Jadi dari rumah closingnya saat itu. Jadi lumayan lah. Jadi grup itu masih ada omset gitu kan, kalau nggak ada omset sama sekali gitu kan tahun 2023. Nah lalu saya kan terus bersemai nih. Dia sebetulnya ngajak saya balik ke kampungnya di sana untuk usaha bareng gitu kan. Tapi saya nggak mau. Ya ampun, tahu nggak kampungnya itu di Pulau Buru. Jadi udah naik pesawat ke Ambon, naik kapal lagi ke pulaunya, terus dari pulaunya mesti naik lagi ke kabupaten kampung. Itu kan kabupaten, terus naik lagi. Waduh, itu
nggak bisa gitu kan, sayanya nggak mau gitu. Dia yang terus ngomong ayo gitu, saya nggak mau. Jadi satu-satunya cara ya saya jualan dong, saya jualan gitu waktu itu. Nah sampai akhirnya dia juga nyerah sama saya karena saya nggak mau, dan dia nggak mungkin, karena kita punya prinsip kalau mau lakukan apa-apa tuh bareng-bareng gitu kan, sepakat baru bisa gitu. Nah akhirnya pupuslah harapan dia gitu kan untuk bisnis di sana gitu kan, karena saya nggak mau diajak ke sana. Lalu mulai tahun 2024 itu pertama kali saya ikut mega seminar. Kan pas waktu itu di SBSD kan. Nah waktu itu yang daftar sebenarnya dia duluan, dia sendiri, karena dipaksa kan dijapri terus dia sama orang pusat kan, ayo ikut. Akhirnya dia daftar. Lalu saya pikir saya belum pernah ikut gitu kan, mumpung deket anak-anak bisa ditinggal sebentar. Akhirnya saya bilang gitu kan, aku ikut ya, aku daftar, aku bilang gitu. Terus akhirnya dia senang aku daftar karena dia pikir dia mau tinggalin bisnis ini, dia mau aku yang ngurusin bisnis ini gitu kan. Jadi ya dia senang, malah saya ikut waktu itu. Nah akhirnya ikut yang di SBSD. Tapi waktu ikut mega seminar ternyata dia malah bangkit gitu ya. Jadi yang bikin saya bangkit tuh waktu sesinya Aderai ya. Jadi Aderai kan sharing bahwa kita tuh mesti mencintai apa yang kita kerjakan, dan kerjakan dengan cinta apa yang sudah kita dipercayakan gitu. Nah sebenarnya itu kan yang sering saya ngajar di gereja gitu. Dan saya di asuransi kehilangan hati untuk mencintai asuransi. Udah kehilangan hati, kehilangan harapan dan sebagainya. Belum lagi kan saya pindah dari Pru itu kan saya nggak achieve 100% ya. Nggak apa-apa aku cerita padanya ya. Karena aku nggak achieve 100%, aku clawback kan. Clawbacknya itu kurang lebih 30%. Dan itu dipotong dari semua OR saya. Jadi saya tuh nggak ada income. Jadi nggak ada income, ya itu benar-benar tuh 2003 itu gua drop banget lah. Jadi tapi dia semangat banget. Nah waktu ikut Adara itu aku mulai semangat banget, aku mulai dapat hati lagi untuk mencintai generali, mencintai bisnis ini, mencintai semua kekurangan dan kelebihan lah. Kalau kelebihan kan semua orang bisa terima, tapi kalau kekurangan itu kan nggak semua orang bisa terima ya. Nah di situ aku mulai bangkit dan kita mulai rekrut ya. Kita rekrut lumayan banyak dan lumayan mulai bagus. Kita evaluasi bahwa yang kita rekrut pada saat itu kenapa gagal, karena kurang qualified gitu ya. Dan kita mutusin untuk rekrut yang kalau dia kerja posisinya bagus gitu, manajer ke atas atau direktur. Terus kalau dia pebisnis yang bisnisnya lagi bagus gitu, kita lagi mau rekrut yang kayak begitu. Nah tapi kita sendiri lagi drop tuh, lagi nggak apa yang kita mau jual gitu kan ke orang yang seperti itu kan, orang itu akan nanya lu punya apa gitu. Tapi puji Tuhan kita tuh bisa rekrut, cuma nggak bisa aktifin. Nah susah tuh mengaktifkannya. Jadi 2024 itu kita mulai coba bangkit, tapi 1 tahun yang luar biasa. Nah cuma yang bagusnya waktu kita mulai belajar mencintai, kita punya jualan pribadi naik. Nah istri saya itu bisa jual 400 juta lebih. Itu pertama kali dalam hidup saya bisa jual 400 juta. Kalau Bro Joni Koharta kan jualannya wah luar biasa ya. Dan teman-teman di sini kan banyak yang jualannya bagus-bagus. Nah kalau kita seumur hidup tuh baru pertama kali bisa jualan 400 juta. Berarti kita growing gitu ya. Dari biasa yang jualan pribadi 200 bisa 400. Nah udah bagus tuh jualan pribadinya. Tapi mengaktifkan agent tuh belum. Nah itu dia. Oke, nah next nih aku pengen tahu nih. Berarti di sini kita bisa belajar ya teman-teman ya. Di bisnis asuransi pasti ada up and down. Ada yang dari luar, ada yang dari dalam faktornya. Tapi faktor yang lebih penting adalah ada keluarga yang selalu support, yang nggak tumbang ketika kita tumbang. Benar ya? Tepuk tangan dong buat cincinya yang selalu semangat. Tepuk tangan juga buat Torito yang udah menemukan di tempat apa Adera ya. Makanya pesannya kalau misalnya next time ada mega seminar datang, nggak usah dipanggil-panggilin sama leadernya, mau daftar dulu, oke? Ya. Oke, nextnya sebenarnya kita pengen tahu nih, sebenarnya dari Koko sama Cici ini kan berarti kan sebagai tim ya, sebagai tim kan, satu
satu perannya apa, satu perannya apa sih sehingga bisa grow melewati masa-masa yang tadi itu 2023, kayaknya 2024 ada strategi yang baru nggak yang berbeda? Kayaknya yang kita pertama beresin ya dari kita berdua adalah di dalam kita, di dalam saya, karena gue belajar bahwa kalau di dalam gue nggak yakin, gue tuh juga akan nularin ketidakyakinan. Jadi ternyata ketidakyakinan itu bisa nular dan itu nyata gitu ya. Jadi kalau gue nggak yakin, orang yang gue rekrut juga gak yakin gitu, itu bisa nular ternyata. Kalau gua nggak semangat, mereka juga nggak semangat. Dan di luar gua bisa coba kelola, tapi di dalam itu nggak bisa. Dan yang kita tularin itu bukan yang di luar, tapi yang di dalam kita. Jadi gua berdua beresin keyakinan kita gitu ya. Nah itu cukup panjang tuh. Jadi ternyata perjalanan terpanjang adalah perjalanan untuk memberesin yang di dalam kita, bukan yang di luar. Keyakinan kita, lalu bagaimana kita bangga dan happy untuk menjadi agen asuransi. Kan saya tuh punya teman-teman saya tuh ada yang udah jadi bupati gitu ya, ada keluarga saya udah punya perusahaan. Jadi ketika saya lihat diri gua jadi agen asuransi gitu ya, itu tuh kayak ada minder gitu teman-teman. Jadi gue tuh butuh waktu selama 1 tahun untuk bisa bangga menemukan makna, value apa sih agen asuransi. Kenapa gue harus jadi agen asuransi? Seperti apa sih? Semulia apa? Nah itu 1 tahun itu gue banyak bangun di situ gitu. Sepertinya melambat, tapi itu menjadi fondasi ulang hidup gue. Dan menurut gue itu jauh lebih baik daripada waktu gue dulu di Prudent. Waktu di Pru, menurut gue berhasil itu karena kebetulan kali ya. Kalau menurut gue, karena tuh gue punya leader-leader itu nggak pernah gue prospek. Mereka yang datang, gue jadi agen lu dong, gue jadi agen lu dong. Ada yang pebisnis besar datang mau jadi agen gue nggak pernah prospek mereka gitu ya. Jadi itu kayak nggak pernah rekrut. Kayak berkat Tuhan. Nah tapi yang benar-benar gua ngalamin bangun hidup gua itu untuk benar-benar bangun kembali ya tahun 2024 itu. Jadi gua bangun fondasi, gua pelajari apa itu asuransi, sejarah mulanya asuransi itu ada di Inggris. Wah ternyata bagus banget gitu. Wah cita-citanya mulia banget gitu, sejalan dengan value hidup gua di pelayanan gitu kan. Nah jadi ternyata asuransi itu kayak gua pelayanan aja. Dan gue mulai bangkit di situ, kita berdua mulai bangkit. Nah karena kita suka, kita senang, makanya kita mulai jualnya semangat gitu. Jualnya ke siapa aja gitu ya. Jual semangat. Nah gitu deh. Itu yang kita lakukan. Pertama kita saling beresin yang di dalam. Nah terus kalau aktivitas kita semua sama-sama, rekrut bareng, prospek bareng, semua bareng. Jadi asik juga sih. Makanya paling enak tuh suami istri. Iya, jadi kalau kita rekrut itu biasa kalau misalnya kita mau rekrut dia udah berkeluarga, maksudnya udah pasti kita ngajak ketemunya suami istri juga gitu, karena kita lihat kalau berdua itu ya lebih oke sih gitu, karena kan jadi nggak ada yang batasin aktivitasnya gitu kan, karena bareng-bareng gitu. Nah di tahun 2024 itu sebetulnya kita rekrut lumayan oke. Ada direktur subkonnya Pertamina itu kita rekrut. Terus ada satu lagi direktur yang megang 2 perusahaan. Terus ada lagi kita rekrut orang properti, itu orang properti lama lah. Jadi yang sekarang justru yang juniornya itu kenal sama dia. Kita rekrut. Terus ada rekrut siapa lagi ya? Itu awalnya juga kita bingung gitu kan gimana ya cara rekrut, karena waktu itu saya sempat diskusi nih sama Korinto, kenapa ya kok kita susah banget rekrut. Dulu kok kayaknya gampang banget, waktu dulu yang di perusahaan lama sampai ada yang orang yang punya pabrik aja mau ikut kita, padahal income kita waktu itu baru belasan juta, dia tuh udah mau miliaran tapi kok dia mau ikut kita gitu kan. Nah terus kenapa ya kita tuh susah banget rekrut.
merekrut kan yang orang-orang yang oke gitu. Tapi memang di tahun 2024 mereka menyumbangnya nggak gitu banyak lah. Padahal kalau melihat potensinya mereka itu luar biasa banget, karena kan relasi mereka pasti bagus kan orang kayak begitu, tapi belum maksimal gitu. Nah, di tahun 2025 ini baru kita di awal tahun kemarin kita waktu bikin goal setting, dia evaluasi dari tahun 2024. Nah, yang kita lihat di tahun 2024 itu kan memang kita bertumbuh dari tahun 2023 di penjualan bertumbuh, tapi nggak ada tim. Maksudnya tim baru rekrut tapi juga mereka jualan buka pribadi di situ udah nggak itu. Nah, tantangan baru lagi buat kami di tahun setelah evaluasi bagaimana di tahun 2025 ini kita rekrut lagi. Kita memang mau rekrutnya yang setidaknya itu sama dengan kita lah levelnya, jangan yang lebih di bawah, karena kita melihat kalau kita rekrut yang lebih di bawah, kecenderungannya dia rekrut lagi yang lebih di bawah, nanti lama-lama turun kualitasnya gitu kan. Jadi setidaknya yang sama lah atau yang lebih gitu. Nah, kita pengennya begitu. Itu tantangan kita di tahun 2025. Lalu yang kedua, gimana cara mengaktifkan? Karena kita punya PR mengaktifkan. Udah mulai bisa rekrut, gimana cara mengaktifkan lagi gitu kan, karena itu dua hal yang berbeda gitu. Nah, akhirnya teman-teman, saya tuh sempat kepikiran gini, atau mungkin teman-teman juga sering dengar ya, bahwa kita kalau mau rekrut kita harus berprestasi dulu, betul nggak? Terus kita harus punya income besar dulu. Tapi gue renungkan gini ya, kalau gue tunggu berprestasi ke USA, kapan gue ke USA? Lalu kalau gue punya Mercy, kapan gue punya Mercy? Kapan gue rekrut dong? Di situ gue mulai coba rubah semua mindset itu kan, bahwa itu tidak berlaku untuk gue. Dan gue harusnya bisa rekrut tanpa gue punya apapun. Itu gue coba menganalisa. Lalu gue flashback ya, dulu gue rekrut orang, income gue 18 juta, bisa rekrut yang punya income hampir miliaran. Apa yang gue jual? Gitu. Kalau gue jual diri gue saat ini, gue nggak bisa rekrut direktur, gue nggak bisa rekrut pemilik partner bisnis Pertamina, gue nggak bisa rekrut itu. Kenapa? Karena rumah gue kalah bagus sama dia, mobil gue jauh banget, income gue jauh banget. Terus gue lihat apa yang gue jual pada waktu zaman dulu di asuransi lama. Kenapa gue bisa rekrut orang-orang yang bagus dengan income yang bagus? Nah, ternyata yang gua jual itu bukan diri gua, dan kesalahan besar ketika kita menjual diri kita. Kalau kita udah kayak Bro Joni, kita bisa jual diri kita. Tapi untuk bisa jadi dia kapan? Gua kapan bisa kayak jadi dia kan? Kalau gua nggak rekrut, gua nggak akan bisa. Jadi sebenarnya gua analisa gini, yang gua jual adalah sistem bisnisnya, bukan diri gua. Itu yang gue mulai jual gitu kan. Gue ingat dulu ya, gue datang kepada seseorang yang punya income bagus, gue bilang begini, gue di bisnis ini dengan sistem ini gue segini. Nah, lu dengan relasi yang lebih besar, gue yakin lu bisa 10 kali 20 kali lipat dari gue kalau lu ada di sistem ini. Jadi yang gue jual adalah sistemnya, bukan diri gue. Karena diri gue, apa yang mau gue jual sekarang ya, gak menarik gitu. Nah, akhirnya gue mulai pakai pola itu. Gue gini. Misalnya Ciir ya. Ciir kalau nggak di bisnis ini, kerja di bank, paling mungkin nilai ekonomi dia paling mungkin 100 sampai 200 juta. Yang bikin dia bisa miliaran apa? Karena sistem, bukan dirinya saja. Bro Joni mungkin kalau nggak di sini dulu ya. Kita kalau nggak di sini kita nggak mungkin punya nilai yang lebih besar. Jadi gue mulai lihat gini, oh yang gue jual adalah sistem. Gue punya sistem nih. Gue pede dengan sistem ini. Gue bangga dengan sistem ini. Gue yakin dengan sistem ini. Jadi gue mulai jalanin tuh ke orang-orang. Gue gak jual gue punya mobil apa, prestasi apa. Gue gak pernah dapat perjalanan di Generali.
perjalanan apa? Gue cuma dapat leader conference. Apa yang mau gue jual gitu? Income gue juga masih kecil gitu kan. Tapi gimana gue bisa besar? Nah gue jual sistemnya. Jadi gue tawarin sistem. Ini sistemnya. Kalau gue aja bisa segini, lu jalanin sistem yang sama dengan kapasitas lu, dengan kemampuan lu, dengan relasi lu, jauh lebih luar biasa. Nah, jadi gua jualan itu sistemnya. Dan ternyata berhasil. Mereka udah nggak ngelihat saya lagi, nggak ngelihat mobil saya, pencapaian. Mereka udah nggak nanya, karena gua nggak jual diri gua jual sistem. Yang mereka nanya sistemnya gimana? Ini gimana? Ini gimana? Mereka udah nggak nanya gua lagi. Mereka nggak peduli sama gua lagi. Dan gua berterus terang, gua baru segini karena gua begini. Lu harusnya jauh lebih hebat, lebih dahsyat dari gua. Gitu. Ini dari ceritanya aja udah berapi-api. Ini udah kebayang ya 2025, 2026 itu luar biasa pasti ya. Nah, lanjutin panasnya yang tadi kita pengen tanya impian apa sih yang pengen dicapai tahun ini dan sampai tahun depan? Nah, boleh nggak gua share bagaimana cara Boleh dong, mengaktifkan ini tetap. sebelum impian ya? Nah, gue pengen berbagi tuh gimana caranya. Boleh gue tulis nggak ya? Pinjam ya. Terakhir. Belum, masih ada tanya jawab kok, sabar. Oh masih. Jadi gue tuh ada ini bisa nih. Ini juga bisa ya. Gak apa-apa ini. Jadi gue tuh orangnya nggak suka di-push, itu saya. Jadi kalau saya nggak mau, istri gue tahu tuh. Makanya waktu gue mau pulang ke Pulau Buru, dia nggak ini, cuma dia kasih ekspresi nggak senang di sana, nggak happy di sana. Coba kalau dia konfrontasi gue, mungkin gue makin ngotot. Jadi gue orangnya nggak bisa. Terus gue lihat Ciir juga tuh nggak push gue. Gimana banget, dia ya ketemu support gua gitu-gitu aja. Nah jadi gua tuh berpikir gimana ya, siapa gua ya bisa mengaktifkan orang lain. Rasanya kurang bijak kalau gua mampu mengaktifkan orang lain. Nah buat gua harusnya yang benar adalah bagaimana caranya gua membantu si agent-agent gua mengaktifkan diri mereka sendiri, bukan mengaktifkan bukan gua yang mengaktifkan mereka gitu kan. Karena kan kita sama-sama manusia gitu. Gua dan dia kan sama. Lalu kenapa gua harus memaksa dia, mengaktifkan dia? Kan gak mungkin. Terus gua berpikir, yang jadi pertanyaan gimana caranya gua bisa bikin dia aktif. Gua mikir gitu di 2025 gitu. Nah terus gua mulai flashback, apa sih yang membuat mereka gak aktif? Pertama gua lihat, mereka tuh gengsi. Karena mereka udah punya hasil yang lebih baik. Terus yang kedua, zona nyaman. Terus mereka takut tawarin, terus nanti berubah aturannya. Aturan polis, nanti rusak hubungannya dan sebagainya. Nah terus gue berpikir gini, berarti mereka membutuhkan satu makna yang lebih besar. Sehingga makna itu bisa mengalahkan zona nyaman mereka. Mengalahkan rasa malu mereka, ketakutan mereka. Terus gue pikir maknanya itu apa ya? Nah mereka bisa melihat nggak bisnis ini pelayanan. Kebetulan yang gue rekrut tuh rata-rata mereka orang gereja juga gitu ya. Jadi bagaimana caranya mereka bisa melihat ini value-nya pelayanan. Sesuatu yang bernilai, bukan sekedar dapat duit. Tapi sesuatu yang bisa bantu orang. Dan kita mulai dapat apa lagi ya? Nah kita mulai begini, jadi kita tuh happy dulu, kita berdua. Jadi yang kita lakukan setiap kali ketemu mereka, kita nggak ngomong yang lain. Kita ngomong, kita baru habis nih klaim si ini begini loh, ternyata bisa membantu. Dia kemarin 200 juta loh, untung loh ada ini. Kalau nggak ada ini bisnisnya gimana ya? Nah terus ada klaim meninggal, kita ketemu mereka kita cerita. Jadi kita cerita sukacita, kesenangan, kebahagiaan kita menjalani bisnis ini gitu loh. Kita happy banget gitu. Jadi kita happy, kita tularin happy ke mereka, kita tularin value ke mereka bukan sekedar duit. Karena mereka kan secara duit ada gitu ya. Dan sebenarnya motivasi terbesar tuh jangan duit.
Karena kalau duit ya hanya orang gila yang gak butuh duit. Hanya orang bodoh yang tidak termotivasi dengan duit. Berarti kalau kita motivasi orang karena duit, betapa bodohnya gua gitu ya. Karena duit itu gak perlu dimotivasi dong. Orang bodoh aja yang gak mau duit. Jadi ngapain gua dorong orang punya duit yang banyak. Karena semua orang pingin punya duit yang banyak. Yang gak mau itu adalah mereka gak mau untuk prospek. Mereka gak mau untuk meninggalkan zona nyaman. Mereka nggak mau untuk dikritik, ditolak. Nah itu nggak semua orang mau. Tapi kalau duit, orang kaya pun mau. Makanya mereka buka usaha mereka. Mereka duplikasikan usaha mereka. Karena mereka suka duit. Semua orang termasuk saya juga suka duit. Siapapun suka duit. Jadi duit itu bukan lagi motivasi sebenarnya. Karena semua orang suka. Yang bagaimana mendorong mereka bisa aktivitas, bisa mencintai proses ditolak. Nah itu yang gue pikirin. Dan berarti mereka butuh makna yang besar untuk mengalahkan semua itu. Nah akhirnya kita mulai tularin itu cinta. Kita ketemu kita tularin. Kita sharing juga fondasi asuransi. Aku bikin satu materi namanya fondasi asuransi. Jadi sejarah asuransi tuh. Ini sejarah asuransi tuh zaman ini loh. Ini gereja yang keluarin loh. Tujuannya ini. Yang menemukan anak Tuhan loh. Mulia loh tujuannya. Wah ada kebakaran di Inggris, gereja kebakar bla bla bla. Makanya dari situlah ada seorang dokter yang baik hati bikinlah asuransi. Jadi mereka mulai melihat asuransi ini bernilai. Sesuatu yang mahal, bukan sekedar yang beredar gitu ya. Nah itu lama banget tuh. Sampai akhirnya mereka mulai dapat cinta itu. Mereka mulai suka ya. Mereka mulai senang dan mulai bangga. Sampai satu agen gua ya, dia direktur. Gak mau posting. Gak mau prospek keluarganya. Karena takut nanti kan mereka bilang gue, apa gue udah hancur ya ekonomi gue ya. Sampai gue turun kasta. Padahal dia itu direktur di 2 perusahaan. Hari ini dia mau posting. Dan postingnya itu berisi edukasi. Waktu gue sama istri gue lihat, gue bilang, wah puji Tuhan banget ya. Dia bisa berpindah. Dia baru mau closing. Ada keluarganya di Palembang. Dia kalau ketemu gue ya, kita berdua. Awas ya bro, gue gak mau closing keluarga gue. Nanti apa kata mereka gitu. Ini yang dia closing, keluarganya di Palembang. Dan waktu kita cek, keluarga dia yang Palembang ini orang kaya Palembang. Salah satu big boss di Palembang. Wah gue happy banget, artinya kan dia bertumbuh ya. Dia bertumbuh, jadi buat gue ini dulu deh. Dia bertumbuh, kalau dia udah bertumbuh, dia akan kayak kita. Kayak kita berdua nih waktu udah mencintai, udah tiap hari prospek, lu mau nolak gak apa-apa. Ada klaim kita urus dengan sukacita, justru gua tuh paling senang ngurus klaim itu gitu. Wah kalau ada klaim tuh kita senang banget gitu ya. Bukan berarti kita sumpahin orang masuk rumah sakit, mati, enggak. Cuma kita senang banget. Nah itu kita tularin. Nah jadi, iya. Nah jadi itu mereka mulai posting, mereka mulai nawarin keluarga, itu buat gua growing. Mungkin gua FYP-nya di grup belum ya, belum gimana banget, tapi udah mulai nih kelihatan. Ya buat kita pribadi jauh lebih baik dari tahun lalu gitu ya. Jadi kita happy banget, kualitasnya mulai bertumbuh, mereka mulai menemukan makna, mereka mulai happy, mereka mulai mencintai. Bahkan ada satu agent yang berapa tahun lalu udah gak jalan, relasinya tuh bagus-bagus. Hari ini kemarin dia closing 30 juta. Hari ini dia mau closing lagi 44 juta ya. Nah terus padahal tuh dulu relasinya sama, ada. Dulu closingnya 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu. Terus yang dijual cemplaran yang 100 ribu, 200 gitu. Nah sekarang dia mulai melihat ini sesuatu yang bisa bantu orang. Ada nilai, ada value. Itu luar biasa banget buat gua ya, buat kita berdua. Nah yang kedua kenapa kita evaluasi, kita tuh kurang di agent kita tuh bisa rekrut. Yang rekrut selama ini cuma kita. Kapan besarnya kalau agent kita nggak rekrut? Lalu kita mulai evaluasi gimana caranya ya. Nah kita diajarin kan 5-2-2. Terus aku mikir 5-2-2 cocok nggak ya? Nah terus kita mulai satu kali Cir telepon kita. Dia jelasin tentang, di general itu bisa Rinto, kamu perbanyak rekrut. Jualan pribadi 50 juta aja, ngomong ke mereka. Mereka rekrut 6. Nah lalu setelah mereka rekrut 6, mereka tuh bisa 150 juta aja bisa naik jadi
BM gitu. Terus gua waktu kita ketemu Cir, terus gua pulang. Gua racik, kenapa gua nggak bikin sistem ya? Terus gua mulai bikin sistem, tapi ini kalau cocok aja. Kalau nggak cocok jangan dipakai. Yang kita pakai 5-2-2. Gue juga pakai. Cuma yang agak pas buat sistem kita saat ini 3-6-2. Jadi gue tuh bikin, gue orangnya suka otak-atik. Jadi gue bikin 3-6-2. 3-6-2 gitu ya. Nah ini membantu gue tuh membantu agent bisa jalan dan bisa rekrut. Makanya agent gue 1 udah rekrut ada 4 ya. Ada yang udah mulai rekrut 2, ada yang mulai rekrut 3. Jadi gue happy. Kenapa? Tim gue mulai berkembang. Berarti ini kecenderungan untuk bisa membesar bisa nih. Kalau gue terus membersamai dan ya tentu semua berkat Tuhan ya. Nah 3-6-2 tuh gini. Berbagi boleh ya. Nah 3-6-2. Jadi 3 ini mereka tuh cuma closing 3 orang yang nabung 1,5 juta. Jadi itu lebih kecil. Total kalau kita kalikan 3 kali 1,5 kali 12 54 juta. Berarti syarat pertama untuk bisa promosi BM udah. Nah terus 6. Nah kenapa gue lebih setuju 6? Karena kita mau builder. Kita bukan jadi, kita tuh gak punya kemampuan kayak tadi. Gue lihat bro Johnny Koharta kalau closing, Cimelan nih. Juga kalau closing kan gede-gede ya. Kalau kita closingnya tuh ya baru belakangan ini aja bisa closing agak big cash gitu. Tapi sebelumnya tuh kita kecil-kecil. Nah terus gimana kecil-kecil ini tapi bisa besar. Nah gue bikin 6. Jadi setelah dia 54 dia mesti rekrut 6. Nah terus kan kita mikir gini 6 susah gak ya? Tapi gue mikir ya, ini gue mikir. Kita rekrut dulu agent. Terus bisa naik BM gampang. Karena cuma 2. 2 itu 1 suaminya. 1 agent yang benar. Nah ketika agent yang benar ini gak jalan. BM itu mati. Betul gak teman-teman? BM-nya jadi mati. Udah gitu buat gua kan kita katanya jualan sekali seumur hidup. Yang tidak sekali dan selalu itu adalah rekrut. Kenapa kita nggak dari awal asa tim kita untuk bisa merekrut? Nah ini yang gua pikirin. Jadi 6, kalau dia bisa rekrut 6 barulah dia layak untuk jadi BM. Kalau dia nggak bisa rekrut 6 nggak usah jadi BM. Karena dia akan demosi lagi 1 hari. Atau begitu-begitu aja gitu. Nah jadi kita mulai latih. Lalu kita bikin caranya melatih mereka bisa rekrut. Yang sederhana, yang simple. Dan mereka ikutin, aneh juga gitu ya. Ini kan susah ya. Tapi mau, ada 1 agent kita rekrut dia udah 54 juta, sekarang dia rekrut udah 4. Dan 4 ini udah mau closing semuanya. Nah, jadi kalau ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kelebihannya. Nah, masing-masing ini cuma closing pribadi aja, 1,5 juta, 1,5 juta, 1,5 ya, kali 6 sama dengan 108. Dia udah naik jadi BM karena udah lebih dari 150. Tapi ini berkualitas. Kenapa? Kalau dia bisa rekrut 6, dia layak jadi leader, jadi builder. Terus jualannya gimana? Nah justru yang gue happy adalah gini, kalau dia udah BM, gue ngomong ke mereka, lu jual di awal kecil aja, 50-100 juta. Nanti begitu lu jadi BM, lu jual lagi. Tapi lu udah lebih happy. Lu dapat tambahan 40%. Terus kan ada yang tambahan apa? Power booster 40%. Lu mau nggak 80%? Nah makanya lu cepet-cepet jadi BM. Tapi syaratnya lu pribadi kecil. Tapi tim. Karena nanti waktu lu jadi BM selamanya lu akan rekrut orang. Kalau lu mampu rekrut, lu bisa rekrut. Lu akan besar di sini. Dan ini uangnya. Gua lihat Ciir bisa 1 M per bulan. Dari jual pribadi nggak mungkin. Jual pribadi bisa 200 juta udah hebat benar ya. Paling 150. Nah sisanya dari mana? Dari tim. Jadi gue bilang ke dia gitu, gue jualan Ciir aja. Ya kan, jaringan. Lu bisnis ini bisnis jaringan. Jadi lu rekrut. Gimana caranya lu bisa? Gue bantu, gue temani. Dan akhirnya mulai bisa. Jadi gue happy karena mereka mau naik jadi BM tapi mereka rekrut yang banyak gitu. Rekrut banyak. Kan mereka mau ini motivasi mereka juga. Gue nanti dapat tambahan 80%. Tapi untuk 80% gue mesti punya 6 nih.
Dan akhirnya mereka rekrut. Nah waktu mereka rekrut, kita temanin. Waktu kita temanin, kita latih agen-agen mereka. Bayangin berapa yang kita latih. Banyak loh. Nah kayak 1 ada 4 itu kita latih. Rekrut lagi, jualan lagi, rekrut lagi. Dan itu jadi apa ya, karena tim banyak, jadi kita happy gitu loh. Aktivitas ada gitu, jadi capek gitu, jadi sibuk tapi seru gitu ya. Nah kemarin kita berdua doang ya, ke kantor berdua, berdua, sedih banget kita berdua. Kalau ikut mega seminar berdua doang gitu ya, gak ada orang lain gitu ya. Aduh sedih banget. Nah sekarang tuh udah mulai gitu. Lalu kita bilang lagi 2 terakhir, lu awalnya susah tapi akhirnya lu happy. Kalau lu 6 nih, dari 6 lu cari 2 aja yang potensial. Lu bantu mereka jadi kayak lu BM. Lu otomatis jadi BD. Jadi awalnya dia agak susah waktu naik BM. Tapi begitu BM mau ke BD, kalau 6 itu jauh lebih gampang. Kalau dia bisa rekrut 6 ya, dia bisa rekrut 10 itu lebih gampang. Kalau dia rekrut 2, mau rekrut ke 6 itu susah banget. Tapi kalau dia bisa rekrut 6, mau ke 10, mau ke 12, itu gampang. Dan kalau dia udah bisa rekrut ya, dia gak akan pernah mati. Dia gak akan pernah ini gitu ya. Karena kan memang leader itu kan rekrut ya. Nah terus dari 2 aja bisa naik jadi BD udah. Jadi 362. Dari 6 ini dia pilih 2 yang berpotensi, yang bagus, dia latih, dia dampingin, bisa jadi BM, otomatis dia naik jadi BD. Jadi 362. Sebenarnya gue dapat dari Ciir. Tapi gue bikin ininya. Gue bikin dan gue jalanin. Oh lumayan ya. Oke juga ya. Nah itu sih. Oke, yang applause teman-teman. Thank you Warno. Jadi dapat oh ya insight satu baru lagi. ya. Jadi gini, satu lagi boleh ya. Boleh. Jadi kalau mereka nanti mau cepat-cepat naik jadi BM, mungkin kita berpikir sebagai leader ya. Kita cuma dapat produksi mereka mungkin cuma 50 sampai cepet kecil ya. Tapi waktu mereka setelah mereka jadi BM, saya suruh mereka jual lagi. Nah mereka untung. Nah gue terinspirasi dari Bro Joni selalu ngomong begini. Kalau lu presentasi sistem ya, selalu tagline-nya begini. Kita tuh mesti bisa bantu di bawah. Di bawah happy, otomatis kita di atas happy. Terus gue pelajari semua bisnis jaringan, mau multi level apapun, itu selalu kalau di bawah kuat, kita di atas kuat. Jadi gak apa-apa, dia happy. Dia punya income besar kan. Misalnya dia mampu jualnya 300, dia jual di sini 100, 200 lagi dia jual waktu dia udah BM. Tapi income-nya besar. Kenapa? Dia dapat tambahan, bisa potensi 80%. Kalau dia kantongnya terisi, dia akan semangat. Nah dia semangat, guanya ya tambah semangat. Walaupun dikit-dikit awal-awal, tapi nanti lama-lama jadi gede gitu. Jadi kita gedein mereka, otomatis kita akan gede. Nah itu sih bagusnya yang gua lakukan ini gitu. Tapi ini masih baru ya, belum tentu teruji gitu ya. Jadi balik ke sistem yang teman-teman percayain sendiri aja deh. Oke, thank you. Teman-teman ada yang mau nanya, saya kasih 2 pertanyaan ya. Ada yang mau nanya? 1, oke. Niko silakan. Ini. Oke, thank you Ko Rianto ya. Rito. Iya. Oke, aku Niko kok dari BM-nya orang Jakarta ya. Keren, sharingnya keren banget, termotivasi, apalagi 362-nya. Sebenarnya secara nggak langsung ya kita udah melakukan, tapi nggak disistemkan aja. Kita udah mulai, maksudnya kita rekrut terus. Dan aku sendiri pribadi ibaratnya udah melakukan. Maksudnya dari awal kita nggak langsung, maksudnya fokus ke 522 nya itu. Tapi kita udah, aku bilang langsung jalan dua-duanya nih. Nah akhirnya emang teruji, ada yang rekrut juga gitu loh. Udah malah mereka yang rekrut dulu baru closing gitu. Wow. Tapi ya bantu juga gitu, support mereka karena untuk kedepannya untuk promosi BM. Thank you juga kok. Jadi kepikiran lagi nih, flashback lagi gitu. Nah aku yang jadi pertanyaan aku adalah gimana Koko biasanya rekrut, apa yang biasanya Koko ininya bridgingnya untuk ininya rekrutnya, dan motivasi mereka di awalnya cari hot buttonnya gimana ke arah untuk mereka sendiri kok.
dari versinya Ko Rinto ya, kira-kira gimana nih untuk rekrut orang organik ya Ko ya berarti ya? Organik Nah, kira-kira gimana nih Ko? Untuk rekrut orang-orang yang notabene-nya orang-orang yang hebat lah ya, punya income miliaran dan sebagainya, itu gimana nih? Gitu. Kita perlu belajar karena kadang-kadang kan kita rekrut sama yang satu frekuensi sama kita, belum mencoba untuk yang mungkin yang di atas level kita. Nah, aku pengen belajar nih sama Korianto. Thank you. Korianto. Iya, dulu. Udah, thank you. Silakan dijawab sih ya Pak Koko. Kalau saya dikit nanti kalau kita nyambung ya. Kalau dari kita kan sebenarnya ya kalau kita jualan itu kan komisinya sekarang makin kecil ya. Ya kan komisi makin kecil sebenarnya ya kalau kita rekrut orang ini kita berdua ya, kalau kita rekrut orang nilai jualnya itu lebih kepada menjual itu kayaknya kurang menarik gitu loh jadinya, karena misalnya ya mereka jual ratusan juta aja kalau kita hitungin ya komisinya itu nggak seberapa kalau buat orang-orang yang di atas gitu kan. Kalau yang gaji masih 10 UMR itu buat mereka sih oke lah, tapi kalau untuk yang di atas kita pikir itu nggak menarik buat mereka. Jadi memang dari awal kalau kita rekrut itu yang kita jual sistemnya, kita bukain semua, lalu kita ngajak mereka jadi builder, kita ngajak mereka jadi pebisnis asuransi bukan penjual. Jadi makanya dari awal kita bilang ke mereka kalau bisnis ini itu kan cuma 2 doang kerjanya, jual sama rekrut. Jadi kamu nggak bisa hanya ahli menjual tapi nggak bisa rekrut nih, itu nggak bisa di sini. Atau kamu misalnya hanya bisa rekrut tapi keahlian kamu menjual juga kurang, itu juga jangan. Itu kami yang dulu akhirnya kami drop tuh. Karena perlu bisa menjual juga, karena kan gimana nanti mau bantu tim kan untuk bisa menjual kalau kitanya nggak mengasah skill kita untuk menjual, karena kan terjadi perubahan terus tuh setiap tahun, setiap waktu kan pasarnya segala macam produknya. Jadi kita sendiri perlu menjual dan merekrut. Makanya dari awal kalau kita rekrut kita udah kasih tahu ke mereka tugas mereka bukan hanya menjual, dua-dua, jadi menjual dan rekrut. Ya, yang kita jual itu sih, yang kita jual sistem bisnis. Jadi kita ngomong, kok boleh nggak ketemu? Kalau udah ketemu kita ngomong, ya biasalah ya, udah ini dulu, ice breaker dulu gitu ya, bangun jembatan, udah oke. Lalu kita masuk di sistem. Boleh Rinto presentasi sistem bisnisnya, Ci ya, 362, ini bagus banget Ci. Nah terus aku penekanannya itu, Ci ini sistem, gua hasilnya segini. Kalau Cici yang lakukan hasilnya mungkin bisa 2-3 kali lipat dari gua. Kalau gua aja segini, Cici apalagi gitu. Jadi gua justru menyadarkan mereka gitu, bahwa lu tuh punya potensi lebih besar dari gua gitu. Dan ya lumayan membantu mereka, iya ya. Kenapa gua nggak lakukan gitu? Si Rinto aja bisa, masa gua enggak gitu ya? Gitu. Jadi bagus juga, gua nggak berprestasi, tapi gua bisa rekrut dia. Supaya gua nggak jual diri gua gitu. Kalau gua ada 1M, bingung juga nanti. Nah, jadi bagus juga bisa narik yang berada gitu ya. Tapi ini. Nah, yang kedua yang saya mau tekanin gini, kalau kita dari awal suruh mereka jualan dulu, kecenderungannya gini teman-teman. Saya nggak tahu ya teman-teman, tapi gua dan istri kita lihat kalau kita awalnya jualan, nanti mereka tuh nggak merekrut. Jadi kita dari awal jualan dan merekrut bareng-bareng. Harus dari awal. Ada yang bisa lu rekrut, lu rekrut. Ada yang bisa lu jual, lu jual. Dua-dua lu mesti belajar. Lu harus mampu dua-dua. Lu harus bisa dua-dua. Dia bisa kerekrut, lu rekrut. Tapi rekrut yang minimal sama kayak lu. Ada agent yang ibu direktur ya. Dia sodorin karyawannya. Pas ketemu bilang, Ci, kalau kayak begini Cici rekrut, kayaknya nggak bakal jalan. Jadi gue bisa kasih tahu aja, minimal kayak Cici gitu loh. Kalau sampai di bawah banget begini, ya namanya karyawan di bawah, direktur suruh, mau aja kan jadi agent kan.
takut tidak dipromosiin dan sebagainya. Gue bilang, Ci kalau kayak gini mah nanti Cici 2-3 tahun lagi pensiun, ya Cici punya tim kayak begini, bisnisnya nggak akan jalan. Minimal kayak Cici gitu. Nah makanya aku nggak rekrut lagi yang di bawah saya, Ci. Karena yang di bawah saya nggak jalan, mau rekrut 1000 juga percuma, Ci. Yang ada Cici capek gitu. Nah dari situ dia mulai itu kan. Nah terus kita ngajarin dia rekrut dan jualan bersamaan. Nah itu membantu mereka mindsetnya, oh jualan rekrut. Jadi nah kalau dulu kita jualan dulu ya, jualan dulu. Udah bisa jual nggak rekrut loh. Susah. Pernah ngalamin gitu nggak teman-teman? Susah gitu. Tapi kalau dari 2 psikologi mereka, alam bawah sadar mereka tuh mindsetnya, mereka nangkap dari awal, oh berarti kerjaannya jualan rekrut ya bro. Iya, jualan rekrut. Dari kapan? Dari awal. Nah gitu, itu kerjaan lu seumur hidup begini. Lu udah jadi leader ya tetap jualan. Lu udah jadi leader tetap rekrut. 2 ini lu lakukan dengan sukacita, dengan happy gitu. Oke, Gitu thank sih. you. Ada satu lagi pertanyaan? Kalau ada, Pak Haji dulu, Pak Joni. Pak Haji cepet ya kalau angkat tangan. Thank you Pak buat ini. Pak saya mau nanya sih Pak, kalau dari dunia pelayanan nih Pak. Kalau apa sih Pak strike point yang kenapa Bapak istilahnya milih bisnis ini, dan strike point apa yang Bapak pakai untuk rekrut teman-teman di pelayanan untuk bisa tetap di bisnis dan jadi bareng-bareng gitu. Oke, saya ulang sedikit pertanyaannya biar dengar ya. Jadi pertanyaan dari Pak Haji adalah bagaimana dan apa yang kau temukan antara pelayanan dengan bisnis di Generali. Oke, ini menarik sih. Sehingga bisa jalan bareng-bareng Iya, kan. Jadi gua tuh dari dulu memang berpikir seorang pelayan tuh harus kayak Paulus. Dia bisa mensupport dirinya sendiri. Kan Paulus itu, Rasul Paulus itu tukang tenda ya. Nah terus aku pelajari kenapa sih bekerja. Apa meaning dari bekerja gitu. Waktu saya lagi drop itu dan akhirnya saya bangkit. Gue belajar jadi gue punya mentor rohani di Surabaya. Itu bagus banget. Terus ada di Amerika juga. Kalau teman-teman mau baca bukunya atau mau cek di kalau yang Kristen ya, di YouTube namanya Tim Keller, udah meninggal. Tapi itu tuh bagus banget. Jadi waktu pertama kali aku bangkit kan karena Aderai. Tapi yang bikin gue lebih bangkit lagi waktu gue dengar penjelasan Tim Keller tentang dunia kerja. Jadi dia bilang begini, ini nggak apa-apa, nggak Kristen ya, nggak apa-apa ya, karena kan gitu ya pertanyaan pelayanan. Tapi bukan mengkristenkan ya, kayak sorry. Dan juga saya tidak merasa lebih berrohani dari teman-teman, kita sama lah ya, sama, nggak ada lebihnya nggak ada. Nah cuma gue bangkitnya gini, jadi Tim Keller jelasin gini, bahwa bekerja itu tidak diberikan Tuhan waktu manusia jatuh di dalam dosa. Jadi perintah untuk bekerja itu Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa selagi mereka belum berdosa. Dan itu perintah satu-satunya Pak. Jadi sebenarnya bekerja itu mulia, mengusahakan Taman Eden, mengelola apa yang Bapak punya, mengelola potensi-potensi yang Tuhan kasih. Bekerja itu mulia banget, gak ada dosanya. Nah bukan karena kutukan, gak ada. Lalu dia bilang lagi, waktu Tuhan Yesus datang, kenapa Tuhan Yesus gak datang sebagai anak raja? Kenapa Tuhan Yesus datang sebagai tukang kayu? Nah terus dia bilang begini, poinnya begini, bahwa tukang kayu dan anak raja di mata Tuhan itu sama. Gak ada bedanya. Nah lalu aku pikir gini, iya ya, gue jadi agen asuransi sama teman gue yang udah jadi bupati, sama gue di mata Tuhan sama. Selama gue melakukannya dengan kasih. Selama gue melakukannya sebagai ladang pelayanan. Dan gue melihat ya, satu lagi yang bikin gue bisa closing beberapa teman-teman itu yang kebetulan mereka Kristen. Jadi gue bilang begini, justru lewat asuransi, gue tuh banyak layanin orang. Jadi kita tuh punya misalnya nasabah dari agen kita, ada satu, dia sakit kritis. Waktu sakit kritis kita datang bantu kan, bantu klaimnya cair. Masuk rumah sakit cair, meninggal suaminya cair. Terus setiap kali kita datang dia suka curhat. Nah curhat lama-lama kita Bible study. Lama-lama dia bilang begini, kok bisa nggak bikin komsel di rumah saya? Jadi gue tuh dan istri rintis beberapa komsel dari bisnis asuransi.
Dan kita ceritain ke mereka bahwa lewat bisnis lah pekerjaan Tuhan tuh justru bisa dikerjakan. Kalau lu di dalam gereja lu mau jangkau siapa? Lu ketemunya gue bilang, kita orang gereja ketemunya siapa? Orang gereja semua. Lu mau pertobatkan siapa lagi? Tapi di asuransi lu ketemu orang yang belum seiman dan ini ladang misi. Makanya di IG gua, kan gua ada IG rohani satu ya. Bukan IG, di TikTok gua bilang misi terbesar itu bukan di tangan pendeta, di tangan jemaat yang berbisnis dan bekerja. Asal dilatih berbisnis bekerja dalam lensa Injil, Pak. Nah, itu yang saya ngomong. Jadi lu pelayanan sama gue di asuransi sama. Gua khotbah sama gua ngajar tim sama, gak ada bedanya. Apa bedanya coba? Gua layanin klaim sama gua layanin jadi asyir di gereja, bedanya di mana? Kata siapa beda? Gak ada. Yang buat beda itu karena dia tidak mengerti Alkitab. Alkitab gak ada buat perbedaan antara rohani dengan tidak rohani. Karena semua yang lu di dalam Tuhan itu rohani semua. Gitu, gak ada bedanya. Nah itu Pak, gua gituin. Nah akhirnya mulai rontok tuh. Nah mulai rekrut. Nah itu juga yang bikin saya akhirnya lihat ini, ya ini pelayanan. Gitu. Siap Pak, kalau ada mau rekrut pendeta bisa Pak. Oke, teman-teman, kita udah di akhir waktu kita sudah habis. Kita big applause buat kedua pembicara kita sekali lagi. Thank you so much Korinto, thank you so much Vina. Ini ada sedikit ini ya tanda terima kasih dari Orais Jakarta.